Nah, sekarang kita akan masuk ke generalized structured component analysis GSCA. Nah, ini dari tokoh lainnya. Jadi 3 aliran dalam SEM, malah kalau ini udah dia bilang nih, aliran ketiga, oke? Pendekatan ketiga. Jadi GSCA itu dianggap sebagai aliran ketiga karena perkembangannya sangat-sangat pesat. Aliran pertama yang tadi CBSM, aliran kedua PLS yang nggak kita bahas. Ini ada di Smart PLS, oke? Atau package-package PLS yang lain. Dan GSCA yang kita bahas hari ini. Jadi kalau ditanya ada berapa aliran dalam SEM? 3. Ya. Apa aja? Covariance based atau SEM biasa, SEM berbasis korelasi, covariance, Lisrel, M+, Lavaan, PLS, dan yang terakhir adalah GSCA. Yang bikin ini Presiden Psychometric Society ya. Jadi namanya Yoshio Takane. Nah, kalau yang tadi kita pakai yang paling kiri nih teman-teman, ya, Common Factor Model atau CFA, atau nama lainnya adalah Reflective Measurement dari faktor panahnya ke item. Oke, kalau kita lihat gambar kayak gini kan, dari faktor panahnya ke item. Oke, faktor ke item. Ya, seperti penjelasan saya di beberapa video yang lalu atau dalam kesempatan lainnya, faktor loading ini koefisien regresi dari faktor terhadap item. Ya. Namanya adalah pengukuran reflektif. Nah, yang kita pakai ini yang tengah nih. Namanya adalah model composite atau component base. PLS atau GSCA gambarnya kayak yang tengah. Gambarnya ini ada tanda petik faktor, nanti saya jelasin namanya bukan faktor, tapi ini kita sebut dulu aja faktor. Ada item, ada seperti faktor loading, ada seperti korelasi residual. Kalau di CFA nggak boleh ada korelasi residual. Semakin nggak ada korelasi residual, semakin bagus. Kalau dalam komposit atau komponen base, PLS dan GSCA, kita lihat harus di korelasi residualnya dihitung. Sedang yang paling penting adalah panahnya kebalik, lihat. Dari item ke faktor. Dari item ke faktor. Oke. Bandingin yang kiri, CFA. Yang kanan, PLS dan GSCA. Oke. Nah, ini dia contohnya. Jadi diagramnya kayak gini nih. Kalau di jurnal-jurnal, nggak lagi bundar. Kalau yang tadi kita pakai yang kiri. Faktor, faktor loading, item, residual variance. Kalau model komposit, diagramnya kayak gini. Faktornya segi 6, oke. Terus item, ini korelasi residual dihitung. Ini seperti faktor loading, namanya weights, bobot, oke. Jadi jelas bedanya nih ya. Yang biasa kita pakai yang kiri, yang kita baru kenalan sekarang yang paling kanan. Faktornya segi 6, oke. Nah, kalau tanda petik model 3 faktor, jadinya kayak gini nih gambarnya. Panahnya kebalik, dari item ke faktor, ada korelasi residual. Ini korelasi antar tanda petik faktor. Oke. Nah, ini dia bedanya. Jadi, kalau yang tadi kita pakai di CBSM, namanya adalah, si bundar ini namanya adalah variabel laten. Oke. Kalau yang segi 6 ini emergent. Oke. EV. Nah, ini maksudnya reflective measurement model, udah ikutin aja bahwa maksudnya adalah panahnya dari faktor ke item. Kalau model komposit kebalik, panahnya dari item ke CFV ini. Ya, jadi ini dua barang yang beda nih. Dua barang yang beda cara ngitung dan filosofinya, seperti itu. Nah, sekarang apa itu GSCA? Ya, jadi GSCA ini adalah salah satu jenis
dari komponen base SEM, saudaraan nama partial least square. Di mana variabel latennya ini diukur dari item-item yang diboboti dengan cara tertentu. Oke. Jadi lihat, kalau dalam SEM ada model pengukuran. GSCA juga ada model pengukuran, model struktural. Kalau kita kembali ke slide yang tadi, model pengukuran adalah CFA-nya. Ini model pengukuran nih, CFA optimisme, CFA resiliensi. Model strukturalnya adalah satu panah regresi. Oke. Di GSCA juga demikian. Ya, jadi sama aja. Nah, bedanya faktor loadingnya kalau di sini adalah diistilahin aja bobot, walaupun ada faktor loading juga. Tapi biar gampang buat bedain sebut aja weighted. Dan GSCA ini penggabungan dari semua-muanya. Kayak tadi, penggabungan model SEM, model CFA dengan regresi. Jadi SEM, full model. Nah, apa yang membedakan? Metode estimasinya namanya ALS. Ya. Jadi alternating least squares. ALS. ALS ini khusus diciptakan untuk GSCA. Kalau partial least square pakai Smart PLS misalnya, metode hitungnya namanya apa? Namanya two stage least squares, 2 SLS. Ada lagi metode yang lain sejenis maksimum likelihood namanya MIIV. Oke, kalau kita ini GSCA yang dipakai adalah alternating least square, ALS. Nah, keunggulan GSCA apa? Ini saya baca lagi dari artikel yang pertama, nomor 1. GSCA nggak perlu asumsi normalitas untuk setiap item. Udah nggak perlu lagi mau skewness-nya +2 kek, mau skewness-nya -2 kek. Jalan. Oke. Yang kedua, GSCA jarang mengalami non-konvergensi. Kalau kita pakai model SEM yang berat-berat, kalau sampelnya kecil, itemnya banyak, sampelnya cuma 100 orang, pasti nggak konvergen modelnya. Nggak jalan. Chi-square-nya bengkak. Orang-orang disuruh delete-deletein semua. Nah, itu ciri-ciri kalau non-convergence hasilnya nggak keluar sama sekali. Nah, GSCA is free from improper solutions. Nggak ada yang namanya Haywood case. Matrix is not positive definite. Terus variance is apa namanya extreme, bla 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 segala macam tidak. Ya. Dan yang terakhir bisa sama kayak SEM, ngasilin yang namanya faktor skor untuk digunakan dalam analisis lanjutan seperti regresi kalau mau 2 langkah. Validitasnya pakai GSCA, skornya dihasilin, lalu skor tersebut buat diregresikan. Nah, ini programnya teman-teman, GSCA Pro, kalau mau pakai versi R-nya, package GSK, hasilnya sama persis, gambarnya sama. Tapi ngapain repot-repot, GSCA Pro gratis, bisa di-download. Nah, ini hasil estimasinya. Sekarang saatnya kita ke GSCA. Oke, kita akan mulai ya. Pertama, kita buka dulu. Jadi besok penelitian yang bunyinya pengaruh-pengaruh yang biasa pakai SEM, pakai aja GSCA. Kalau sampelnya kecil, ya kan? Nah, sekarang coba saya share screen. Nah, ini kita udah buka nih. Ya, data mentahnya apa? Data mentahnya adalah data mentahnya Excel ya teman-teman. Oke, saya buka dulu nih. Nah, ini ya data mentahnya. Paling atas ada nama variabelnya. Oke. Paling atas ada nama variabelnya. Dan ini ada skor total, ada gender, ini ada ID, nggak usah saya pakai. Tapi saya diamin aja Excelnya kayak gini. Nah, ini langkahnya teman-teman. Langkah yang pertama, klik new project. Namain aja projectnya latihan GSCA. Oke. Latihan GSCA tanggal berapa? 17 Juli. Mas Jula itu berarti ulang tahun bulan ini dong, Mas? Atau nggak ada ini?
Enggak, Nggak nggak ada ada kaitannya, nggak ada, nggak ada korelasinya dengan Juli ya? nggak ada. Siap-siap. Habis itu kita kembali ke ini raw data filenya, tinggal kita buka file ya. Kita buka nih file. Terus tadi saya simpan di dalam download nih. Pilih aja tadi filenya, tadi lupa saya save Excel, nggak apa-apa CSV aja ya. Nah sama aja kan, sama-sama Excel, open. Nah jadi kalau kita lihat, are there variable names on the first row? Yes, karena di atasnya sudah ada nama variabelnya. Lihat datanya udah masuk ya. Kita klik show data untuk kita ngelihat. Sekarang di OK. Nah, setelah di OK, ini datanya udah masuk. Kenapa bisa kita lihat di pojok kiri data? Tuh, datanya udah masuk. Biarin aja ada desimalnya nih, 1, 2, 3, 4,0 segala macam nih. Nah, sekarang kita tadi modelnya adalah optimisme terhadap resiliensi. Caranya kayak gimana? Nih kita klik add komponen, udah diklik add komponen, terus gambar aja variabel, diklik pakai mouse. Tuh, diklik terus digeret gitu. Tuh, dia jadi nih kayak gini. Terus bikin variabel yang satu lagi buat bikin resiliensinya. Resiliensinya geret juga sama. Nah, kalau kita mau pindahin ke atas tinggal tarik aja gini misalnya. Biar pas gimana? Misalnya ginilah. Nah, sekarang gimana caranya buat masukin data? Klik 2 kali. Klik 2 kali di gambarnya nih. Tek tek. Nah, si variabel independennya saya namain apa? Saya namain optimisme misalnya. Optimis. Itemnya dipencet save aja biar langsung masuk. Ya, continuous, 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 continuous. Oke. Jadi setelahnya diklik OK. Optimis sudah jadi. Sekarang dependent variabelnya resiliensi. Kita namain aja resil. Sama itemnya tinggal tambah shift, masukin OK. Sekarang udah nyala nih. Yang kurang apa? Panah. Kita tambah add path. Nah, tinggal tambah panah. Dah. Ya, modelnya sama sesuai dengan yang kita mau. Oke. Model optimisme diwakili 6 item, ini nggak muncul di gambar, dan resiliensi diwakili oleh 6 item. Sekarang kita klik run. Si ALS akan jalan, ini hasilnya. Oke. Nah, ini hasilnya nih. Font size up-nya saya tambahin, misalnya kayak gini, biar lebih gede. Nah, ini kita lihat. Ini bobot yang tadi di PPT ya. Tunggu, di PPT. Nah, sebentar. Ini sih, nah ini si W1, W2, W3, misalnya gitu. Misalnya ini optimisme, W1-nya 0,246, W2-nya 0,22, W3-nya sama dengan 0,238. Oke, ini yang dinamain bobot. Di bawah ada loading. Loading ini penafsirannya sama aja kayak loading biasa. Ya. Bedanya kalau ini adalah korelasi antara si EV, emergent variable ini, dengan item. Oke. Dan apa namanya? Panah optimisme terhadap resilience adalah koefisien regresinya 0,119. Ini standar errornya. Oke. 0,119. Ini korelasi antara resilience dengan optimisme. Karena regresi sederhana, koefisien regresi sama dengan korelasi. Oke, 0,119 sama dengan betanya. 0,119. Ini koefisien alpha Cronbach. Ini rho yang minggu lalu, composite reliability. Ya. Dan ini yang di diagonal atas adalah korelasi residual. Nih, panah-panah yang ini nih. Kalau di CFA semuanya harus 0. Kalau ini semuanya harus dimasukin dalam gambar. Y2, Y1 dengan Y3, cari misalnya.
Resilience 1 dengan resilience 3, 0,019. Berarti ini 0,019. Oke. Dan ini faktor skornya. Tuh, ini faktor skornya optimis, faktor skornya resilience. Ya, sekarang kita punya faktor skor. Lantas kapan kita pakai GSCA? Satu, kalau sampelnya kecil. Kenapa? Ditemuin bahwa GSCA untuk sampel 100 dia udah bisa ngasilin hasil yang udah ngasilin hasil estimasi yang jalan dan bisa diuji indeks fitnya. Jadi minimal sampelnya 100 kalau dari pengembangnya gitu. Yang kedua, kenapa kita perlu pakai GSCA? Buat studi-studi psikometrika, studi perbandingan SEM dengan GSCA pada data yang sama. Judulnya studi komparasi generalized structured component analysis dan misalnya PET analysis berbasis faktor skor. Nah, itu jadi satu studi sendiri gitu. Jadi dan yang terakhir tidak ada asumsi normalitas. Kalau datanya terlanggar semua, mau tetap ngasilin data, mau tetap ngasilin index fit, itu kelebihan dari generalized structured component analysis. Tidak ada asumsi tersebut. Nah, sekarang bagaimana penafsiran indeks fit-nya? Ya. Ini penafsiran indeks fit-nya ada SRMR, ada GFI. Nah, ini dua yang udah pasti dilaporin sama dengan SEM biasa. Ya. Dan fit ini apa? Fit ini semacam R-square. Oke. Jadi fit ini adalah indeks fit khusus GSCA seperti R-square, 0 sampai 1. Proporsi varian yang dijelaskan dalam model ini, dalam model 2 emergent variable. Oke. Model regresi sederhana versi GSCA. Ya, kita udah punya koefisien regresinya. Nah, karena dia tidak ada p-value, kenapa? Karena nggak ada asumsi normalitas, p-value nggak bisa dihitung. Signifikan kalau apa? Lowernya dengan uppernya tidak melewati 0. Ya. 062, 0721, nolnya ada di kiri, nggak kena ke 0 dia. Tapi kalau ini minus 0,1, ini 0,721, kena 0, berarti artinya nggak signifikan. Kalau ini signifikan semua. Ya, jadi yang dilaporkan fit ini seperti R-square laporannya 52,1%, GFI dan SRMR untuk pengambilan keputusan modelnya fit atau tidak. Nah, kita lihat hasil perbandingannya. Oke. Hasil perbandingannya kita lihat kalau pakai regresi skor total tadi 0,116. Kalau kita pakai GSCA 0,119. Signifikan. Errornya paling, ini kayaknya typo deh. Soalnya yang GSCA-nya tadi tuh 0,049 seingat saya. Seingat saya ya. Tuh kan benar. 0,049. Ini saya typo nih. Nah, jadi koefisien regresi GSCA dengan regresi skor total tidak beda jauh. Karena kenapa? Dia GSCA berbasis komposit penjumlahan skor. Oke, tapi standar errornya lebih baik, lebih bagus dari skor total. Sedangkan yang paling bagus adalah CB SEM. SEM langsung covariance base. Lihat, dia ngasilin betanya lebih tinggi. R-square-nya lebih tinggi. Kalau tadi di GSCA R-square-nya berapa? Coba kita lihat di R-square. Nih, R-square-nya sama, 1,4%. Ya. Sama kayak pakai skor total. Ya. Sama kayak pakai skor total. Jadi yang beda cuman covariance base SEM. Ini Pak Yahya dalam artikelnya bilang bahwa kalau kita regresi dengan skor total masih mengandung error. Makanya sebenarnya itu tuh 2 kali lipat lebih. Besarannya itu tuh sebenarnya lebih dari 2 kali lipat. Kalau kita pakai skor total 2 kali lipat lebih rendah.
dari yang seharusnya. Standar errornya pun demikian. Sehingga dari data yang sama, meskipun normalitasnya terlanggar, ini kita pakai robust likelihood, kita akan dapat estimasi yang hasilnya lebih baik. 0,267 kalau dibandingkan dengan studi-studi terdahulu sudah jauh lebih mendekati. Ini 0,22, ini 0, sebentar, 0,19, 0,28, tuh udah nggak jauh 0,19. Nggak seperti tadi kita 0,11 sendiri. Kalau di meta analisis akan jadi outlier yang sangat jauh dari studi-studi lainnya. Seperti itu. Nah, sampai sini ini contoh jurnal. Kalau udah ngelihat gambarnya segi 6 kayak gini, berarti dia bukan pakai SEM CB ya. Dia pakai GSCA atau CCA. Oke. Begitupun kayak gini, dia gabungin CFA biasa, SEM biasa digabung dengan GSCA, digabung dengan FV, emergent variable. Jadi ini dua variabel dia emergent, dua variabelnya laten. Kalau kita mau bikin artikel ke jurnal psikologi UGM, Sinta 2 misalnya, mau coba metode yang lain walaupun sampel kita besar, pakai aja GSCA, jadi ada nilai kebaruannya. Teman-teman mesti hati-hati, kerugian-kerugiannya adalah estimasinya nggak sebagus CBSEM, tapi dia asumsinya memudahkan bagi teman-teman yang punya sampel kecil. Saya populasinya karyawan pabrik hanya 120, pakai aja GSCA. Lebih gampang fitting modelnya, lebih gampang dipertanggungjawabkannya, tinggal kutip artikel ini, keunggulannya bahwa dia nggak ada asumsi normalitas untuk item. Karena metode estimasinya adalah alternate least squares. Oke, sampai sini teman-teman. Jika ada yang ingin didiskusikan,